Ada, tapi kalau yang sekarang nggak sih. Perasaan ada. kamu kalau mereka rokok pas kamu ngumpul gimana? Perasaannya saya kesal karena asapnya mengganggu. Terus menurut kamu rokok itu dosa atau enggak? Dosa nggak ya? Karena dia mengganggu ya itu dosa nggak sih? Sejak kapan kau merokok? Sejak dari kecil sih sebenarnya, tapi di situ berhenti. Terus lanjutnya setelah usia 16 Sampai sekarang. Oke. Dan kedua, alasanmu merokok kenapa? Alasanku merokok karena pertama yang pengen tahu gitu rasanya merokok itu bagaimana. Terus rasa pengen tahu itu ya dari situ, terus sekarang ya jadi merokok rasanya ya kayak gitu. Rasanya bagaimana? Rasanya ya bisa dibilang enak sih, karena apalagi kalau kita kayak stres begitu kan, atau pusing, kita merokok itu rasanya bisa ya menghilangkan gitu. Sehari bisa ngerokok berapa kali? Berapa batang? Ya tergantung, biasa satu bungkus satu hari gitu. Tergantung tingkat stres berarti. Iya. Menurutmu merokok itu berdosa atau tidak? Menurut saya merokok itu berdosa, karena kalau rokok tidak dijual itu pasti tidak kita mengkonsumsinya gitu. Jadi yang berdosa ini yang menjual rokok. Menjual rokok, karena secara tidak halus kalau tidak rokok dijual itu kita juga pasti tidak akan mengkonsumsinya. Jadi yang konsumsi rokok tidak berdosa. Secara tidak halus iya. Yang paling berdosa yang menjual rokok. Yang menjualnya. Karena kalau mereka tidak menjual, Pasti juga kita tidak akan tertarik untuk mengetahui rokok itu bagaimana, dan kita juga tidak akan membelinya. kita kan mau bahas tentang rokok di pelayanan gitu. Nah, Iya. aku pengen nanya Mbak Ri, Mbak Ri ada nggak yang teman-teman Mbak Ri di sekitar pelayanan Mbak Ri yang ngerokok juga? Oke. Kalau yang di lingkung, ya aku tahu beberapa orang, oh itu anak itu ngerokok, itu tidak. Tapi kayak udah nggak tahu, nggak ada larangan sih sebenarnya ditulis. Tapi kayak mereka kalau udah di tempat Joy, mereka nggak ngerokok gitu. Kayak udah tahu gitu. Gimana tanggapan Mbak Ri sendiri tentang merokok di pelayanan? Ya kan nggak mungkin dipungkiri juga kan, pasti yang Iya. namanya manapun di komunitas atau di tempat pelayanan lain pun ada yang ngerokok. Nah, tanggapan Mbak Ri secara pribadi kayak gimana? Oh ini secara pribadi ya. Kalau secara pribadi kan namanya juga persekutuan, memang bukan harus ya, tapi Tuhan sendiri ngajarin menerima semua orang gitu. Jadi harusnya persekutuan memang harus menerima semua orang gitu. Tapi menerima seseorang kan juga harus berarti menghargai orang lain juga. Misalnya yang ngerokok juga harusnya juga menghargai orang yang tidak mengerokok. Artinya ya misalnya asapnya lah, misalnya kan beberapa orang nggak tahan dengan asapnya. Jadi mungkin aku secara pribadi ya menerima mereka, tapi kalau bisa jangan karena ya untuk menghargai orang lain gitu dengan asapnya, lebih ke menghargai orang lain sih. Pertanyaannya tuh yang kayak kan sering kita temuin juga kan teman-teman kita yang ngerokok sering dikasih ayat Alkitab untuk seolah kayak menghakimi atau buat gitu mereka ya. itu salah gitu. Nah, ayat yang paling sering dipakai itu kan yang ayat nggak boleh merokok karena tubuhmu itu baik Roh Kudus ya. baik Roh Kudus, tempat Roh Kudus. Masa Roh Kudus ada di dalam kamu asepin gitu kan? Seringnya kayak gitu. Nah, kalau benar nggak sih yang konteksnya gitu kayak gitu atau gimana, ada nggak sih yang beneran oke itu pas untuk dipakai untuk teman-teman yang ngerokok? Oke. Sebenarnya di Alkitab tidak ada ya. Mungkin kalau search gitu merokok memang nggak ada ya.
nggak ada jelas larangan bahwa merokok itu boleh atau enggak. Dan ayat yang tadi tubuhmu adalah bait Roh Kudus gitu, kamu tubuhmu telah ditebus dengan darah yang mahal gitu, itu sering dipakai. Nah kalau melihat konteks aslinya ayat itu adalah bicara tentang percabulan. Jadi waktu itu surat Paulus kepada jemaat Korintus mengingatkan bahwa mereka jangan dalam dosa percabulan karena tubuh kamu itu udah dibeli oleh darah Kristus. Jadi terus kalau aku sendiri menanggapi ya, kalau tentang merokok boleh nggak langsung sekalian ya. Nah di ayat sebelumnya di konteks yang sama di ayat 6 ayat 12, 1 Korintus 6 ayat 12, kalau yang bait suci tadi ayat 19 itu ada perkataan yang gini bahwa mungkin tidak pas secara tepat ya, bahwa segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan segalanya itu berguna bagiku. Nah segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membuat diriku diperhamba oleh sesuatu. Jadi dan kemudian ada lagi di 1 Korintus 10 ayat 23 itu juga sama gitu. Segala sesuatu boleh, tetapi tidak segala sesuatu itu membangun. Jadi ada kata berguna dan membangun. Nah, itu mungkin yang bisa jadi poin gitu. Dan yang menariknya adalah kata berguna kalau di Sabda itu bukan hanya berguna buat diri sendiri. Itu artinya berguna juga buat orang lain. Jadi bukan hanya buat diri sendiri saya, tapi lingkungan saya. Dan apakah itu membangun? Di bagian terakhir dibilang apakah itu juga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada kata seperti itu, perbuatan kita bukan masalah boleh atau enggak boleh, tapi menurut saya apakah itu berguna buat diri saya atau orang lain, atau membangun atau tidak. Demikian juga merokok sih menurut saya. Dan saya tidak punya hak ya untuk bilang itu berdosa atau enggak. Apalah saya seonggok debu ini ya, jerami, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu berdosa atau enggak. Tapi kalau aku secara pribadi mengambil prinsip bahwa apakah merokok itu berguna buat saya dan orang lain, dan apakah itu membangun saya dan orang lain, dan apakah membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah itu jawabannya di masing-masing gitu kalau menurut saya. Jadi bukan ke yang ininya ya Mbak, yang kayak merokok itu dosa atau enggak, boleh atau enggak. Jadi kayak konteksnya halal atau enggak, ya semuanya halal, tapi balik lagi itu berguna atau enggak. Iya. Ya. Dan berguna bagi enggak di konteks itu, di kalimat aslinya ya, saya bukan ahli dalam bahasa asli Ibrani itu ya, tapi saya lihat di Sabda, di bahasa aslinya itu berguna bukan hanya buat saya. Jadi tidak buat saya pribadi, tapi di situ orang lain juga berguna buat saya dan orang lain. Mungkin ada beberapa orang bilang, oh berguna saya menghilangkan stres atau apa. Tapi orang lain berguna enggak? Jadi bukan di diri saya sendiri, tapi di orang lain juga. Itu sih. Jadi misalnya kalau dia bilang, iya merokok berguna buat saya karena bisa ngilangin stres. Tapi di sebelahnya kena kanker paru-paru. Iya, itu yang dibilang di situ berguna karena kita ya itu benar. Tapi banyak loh kisahnya yang ngerokok yang pasif yang malah jadi ini ya, yang malah sakit gitu ya. Itu ketawa ya ini ya. Iya benar kan? Iya. Lebih ke situ ya kan, kalau kita bilang berguna, tapi kalau misalnya kamu merokok terus sebelahmu yang kena dan dia yang kena kanker paru-paru. Iya betul. Iya. Kan jadinya enggak juga kan ya, enggak bisa dibenarkan juga ya. Jadi bergunanya ingat bukan hanya buat saya. Jadi di situ buat orang lain juga. Ya harus diingat bahwa menerima gitu ya, menerima semua orang itu datang ya. Yang kita contoh itu adalah ya Tuhan kita Yesus ya, dia tidak menerima semua orang gitu. Dan harusnya gereja atau persekutuan ya seperti itu. Pernah ada yang bilang kan bahwa gereja atau persekutuan adalah rumah sakit
gitu. Artinya sebenarnya kita semua itu sakit gitu. Mungkin sakitnya beda-beda. Jadi jangan memandang bahwa orang yang merokok itu seperti dia sakit apa gitu. Ya mungkin kita sakitnya nggak di bagian merokok gitu. Mungkin kita di bagian yang lain gitu. Kita semua sama-sama berjuang juga. Jadi harusnya kita menerima dan artinya menerima bukan berarti juga setuju dengan apa yang dia lakukan ya, misalnya bukan hanya tentang merokok, tentang apapun. Menerima bukan berarti setuju, tapi harus menerima dengan kasih gitu. Jadi tapi ya tetap harus menghargai itu juga ya, baik orang yang merokok bagi kita juga ya. Artinya ketika di lingkungan di banyak orang, ya jangan merokok di banyak orang, di tengah lingkungan yang banyak orang gitu. Itu sih kalau dari aku. Oh, iya.